Presentasi berikutnya dari Michelle Pahaganas, mahasiswa 1C kelas IBA dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado, akan mempresentasikan hasil reviewnya atau ulasannya terhadap salah satu buku ekonomi, dan ada satu buku pembanding juga masih sejenis dengan satu buku utama. Nah, sambil menunggu Michelle akan share screen. Gimana, Michelle? Boleh share screen atau coba? Tidak bisa, Mem. Tadi saya bilang Pak Alin, cuman Sudah? mungkin... Cuma Oh, iya. dialin? Iya. Bermasalah dialin, nak? Oh ya, ini dah jadi. Oke. Dia punya itu, Mem. Oh, ini Alin. Alin, boleh kau share Tunggu. screen? Alin, ini yang siapa punya? Michelle? Ini Alin punya, Mem. Oh ya. So nggak punya, Misal punya so, Mem. Ada Michelle, coba Michelle Alin lihat. mana punya, Mem. Alin mana punya. Masih tak punya? Iya. Oh, tunggu lah. Itu milikmu, silakan kau perlu. Sorry nih, Mem, jaringan, Mem. Iya, enggak masalah. Maaf, Mem, kalau... Enggak masalah. Yang penting kita bisa berbagi, kemudian bisa dibantu oleh yang lainnya. Ini enaknya kalau salah satu keuntungan kita by daring seperti ini. Jadi kita bisa bersama-sama lihat apa yang nantinya dipresentasikan oleh teman. Oke, good. Sudah. Oke, Silakan, Michelle. Boleh mulai, nak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil teks ulasan bahasa Indonesia. Jadi dimulai dari identitas. Judul buku yang saya ambil yaitu Ekonomi Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial. Penulis Sari Dwi Astuti, penerbit Mediatama, hak cipta Mediatama nomor 023/JTE/00. Tahun terbit tahun 2016, jumlah halaman 240 halaman, dan jumlah berdasarkan angka Romawi 7, luas buku 25,8 x 18 cm, tebal buku 2,5 cm, ber-ISBN 978 602 3449 514. Kita masuk pada orientasi. Buku ini ditulis oleh Sri Dwi Astuti yang berprofesi sebagai editor dan penulis dengan bidang keahlian ekonomi. Riwayat pendidikan tinggi S1 di Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2004 sampai 2008. Dia telah menulis buku dan 9 buku tentang ekonomi telah diterbitkan. Buku ini menguraikan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi mata pelajaran di bidang ekonomi. Tafsiran isi. Pada buku ini dipaparkan mengenai bagaimana manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada di sekitar kita. Buku ini mendalami ekonomi khususnya di bidang akuntansi. Pada buku dijelaskan mengenai dasar-dasar akuntansi, dimulai dari sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, mengenal persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi dalam perusahaan jasa dan perusahaan dagang, sampai kepada pengajaran penutupan siklus akuntansi. Kita masuk pada evaluasi. Banyak keunggulan yang terkandung dalam buku ini. Di antaranya, yang pertama, dalam setiap bab buku ini dilengkapi dengan kegiatan dan tugas yang mendorong peserta didik untuk berpikir kreatif, aktif, dan kritis dalam memahami konsep-konsep materi yang diajarkan pada buku ekonomi ini. Di akhir bab juga disajikan uji kompetensi yang menjadi alat untuk mengukur kemampuan peserta didik ataupun mahasiswa dalam memahami materi yang diajarkan. Kemudian, di setiap halaman dan materi juga terdapat catatan kecil
yang penting yang berisi informasi penting yang belum kita ketahui. Kemudian ada gambar-gambar pendukung materi yang mempermudah kita untuk memahami materi. Selain memiliki banyak keunggulan, buku ini juga memiliki kekurangan. Dimulai dari segi cover, secara pribadi menurut saya cover buku ini kurang menarik. Sehingga jika saya pergi ke toko buku, mungkin saya tidak terlalu tertarik untuk membeli buku tersebut. Kemudian dari segi kualitas percetakannya juga kurang bagus, karena masih ada yang buram dan kurang jelas dalam penulisannya. Ada juga garis-garis yang disebabkan oleh noda tinta pada saat percetakan. Kemudian, dibandingkan dengan buku yang satunya, saya mengambil buku pembanding buku berjudul bisnis. Kualitas percetakannya bagus dan rapi, meskipun tulisan di buku pembanding saya ini lebih kecil, namun tulisannya rapi dan jelas. Untuk bahasanya mudah dipahami, namun ada beberapa materi yang masih perlu diperluas lagi penjelasannya. Sedangkan dibandingkan dengan buku yang satunya, penjelasannya lebih rinci dan detail. Jadi rangkuman, berdasarkan hasil evaluasi, rangkuman saya dari teks ulasan ini yaitu buku ini sangat berguna bagi pelajar maupun mahasiswa yang ingin mencari sumber lain pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Dan ditinjau dari aspek isi, buku ini cukup membantu siswa mempelajari dan mendalami materi ekonomi khususnya di bidang akuntansi. Buku ini juga sangat berguna untuk para guru yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran dan pengajar di dalam kelas. Dan tentunya kelebihan dan kekurangan yang ada pada buku boleh menjadi pembelajaran untuk pembuatan buku berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Misal Pahaganas. Keren, tegas ya, Misal. Ya, Alin, makasih juga sudah bantu share screen materinya Misal ya. Makasih, Alin. Kasih, Iya, Alin. Mem. Iya, Sel. Ya, ini enaknya kalau kita mau di by daring ya, kita bisa berbagi dengan cara seperti ini untuk hal-hal yang positif. Nah, bagi teman-teman yang nantinya sebentar akan menyampaikan materinya dan mungkin terkendala jaringan di tempatnya, boleh minta tolong bantu teman untuk share screen dengan catatan kirim materinya ya. Nah, oke. Buat kalian yang nantinya akan menyampaikan presentasinya, sebentar, sekiranya ada gambar atau cover dari buku itu agar segera ditampilkan juga ya. Apalagi kalau misalnya dia e-book, sebenarnya tidak sulit untuk menyampaikan hal itu. Oke,